Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas di tema yang insyaallah barokah ini, yakni makna kalimat syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia yang bernama Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida, barang siapa yang bersaksi alla ilaha illallah, bahwasanya tiada ilah kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, yang satu yang tidak ada sekutu bagi Allah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan ia bersaksi bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah, wa anna Isa bin Maryam abduhu wa rasuluh. Kemudian juga ia bersaksi bahwasanya Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan Rasulnya, wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan Allah telah meniupkan kalimat ke dalam perut Maryam, wa ruhum min, dan itu adalah ruh yang Allah tiupkan kepadanya. Kemudian ia juga bersaksi wal jannatu haqqun, bersaksi bahwasanya meyakini tentang bahwa surga itu ada, wan naru haqqun, dan bersaksi bahwa kebenaran atas neraka atau neraka itu benar adanya, adkhalahullahul jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga, makana alaihi minal amal, meskipun ia memiliki amalan yang sedikit. Akhrajahul Bukhari wal Muslim. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini menunjukkan keutamaan seorang muslim, seorang mukmin, bahwasanya ketika ia bersaksi tiada ilah kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah, kemudian ia bersaksi bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan utusan Allah, dan kalimat yang ditiupkan ke dalam perut Maryam adalah kalimat Allah, yakni kun fayakun. Kemudian ruh yang ditiupkan adalah juga berasal dari kalimat Allah, dan ia bersaksi bahwasanya surga itu ada, neraka itu ada, maka orang tersebut Allah akan masukkan ke dalam surga meskipun ia memiliki amalan yang sangat sedikit. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat mulia yang yakni bernama Ubadah ibnu Samit. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ubadah ibnu Samit merupakan salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berasal dari kalangan kaum Ansar, yang mana dahulu kaum ini menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala hijrah dari Makkah ke Madinah. Kemudian juga Ubadah ibnu Samit ini merupakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti perang Badar, yang mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Di antara kemuliaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan di dalam hadis qudsi, Allah mengatakan i'malu ma syi'tum faqad kafartu lakum. Berbuatlah sekehendak kalian, sesungguhnya kalian telah diampuni dosa-dosa kalian. Ini adalah keistimewaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti perang Badar. Kemudian di antara keistimewaan yang kedua adalah orang yang terbunuh di medan perang tatkala perang Badar, Allah Subhanahu wa taala menyediakan mereka
Jannatul Firdaus, yaitu surganya para nabi, surga yang agung, surga yang tinggi. Ya, ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kisah mereka di dalam surat Al-Anfal. Kemudian Ubadah ibnu Samit ini meninggal dunia pada tahun 34 Hijriah dari kenabian di Ramlah. Pada saat itu usia beliau 72 tahun. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ubadah ibnu Samit mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man syahida alla ilaha illallah, barang siapa bersaksi, bersaksi, mestinya kita harus mengetahui makna daripada kesaksian tersebut. Maka seorang mukmin, seorang muslim wajib tahu tentang apa sih makna syahadah, bersaksi bahwasanya tiada ilah kecuali Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, maka di antara makna bersaksi, ya, secara bahasa dikatakan para ulama adalah ayyukhbira bima ra'a wa ayyuqirra bima alima. Ya, seorang mengabarkan terhadap apa yang ia lihat dan meyakinkan terhadap apa yang ia ketahui. Misalkan kita disuruh bersaksi di majelis pengadilan, ya, maka kita wajib untuk mengabarkan terhadap apa yang kita lihat dan meyakinkan, ya, kepada hakim terhadap apa yang kita ketahui. Itulah yang dinamakan bersaksi secara bahasa. Adapun bersaksi di dalam kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, diantaranya dijelaskan oleh ulama, yakni al-alamah Abdurrahman bin Hasan, ya, yang beliau punya kitab Fathul Majid syarah kitab tauhid. Apa kata beliau? Man syahida alla ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tiada ilah kecuali Allah, man takallama biha arifan li ma'naha, maka wajib bagi orang tersebut mengetahui makna la ilaha illallah itu sendiri. Kemudian wa amilan bi muqtadhaha, mengamalkan seluruh konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, baik secara lahir maupun batin. Tidak seperti orang Yahudi, orang munafikin, di dalam zahirnya ia mengamalkan, ya, la ilaha illallah itu sendiri, tapi di dalam hatinya mereka berontak. Kemudian fala budda minasyahadatain minal ilmi wal yaqin wal amal bimuqtadhaha. Kata Syekh Al-Alamah Abdurrahman bin Hasan, dipersyaratkan juga ketika seseorang, ya, bersyahadat itu harus mengetahui ilmu, kemudian yakin dan mengamalkan konsekuensinya. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya pengertian bersaksi terhadap la ilaha illallah itu harus memenuhi 4 unsur. Yang pertama adalah melafalkan dengan lisan. Kemudian kedua, dia harus tahu ilmu itu. Kemudian yang ketiga adalah yakin bahwasanya kalimat yang diucapkan ini ada kebenarannya, benar, ya, pasti benar. Kemudian yang terakhir adalah dia harus mengamalkan konsekuensi tersebut. Ketika ia sudah bersaksi, maka wajib untuk apa? Untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak boleh membangkang. Ya, kemudian pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah, maka di dalamnya terkandung 2 rukun, ya. Rukun kalimat la ilaha illallah. Yang pertama adalah an-nafyu, ya, meniadakan seluruh jenis peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala, yakni pada kalimat la ilaha. Artinya meniadakan, mengingkari seluruh sesembahan yang ada di muka bumi ini, ya. Kemudian kata yang kedua illallah, yang menunjukkan isbat, rukun yang kedua, ya. Isbat artinya menetapkan hanya Allah sajalah sesembahan yang berhak disembah dan sesembahan yang lain adalah batil. Itu adalah rukun dari
syahadat la ilaha illallah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, banyak ayat tentang hal tersebut. Adapun makna la ilaha illallah itu sendiri berarti la ma'bud hak bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Adapun sesembahan itu banyak ya. Di muka bumi ini banyak ya. Ada sebagian orang menyembah berhala, sebagian orang menyembah matahari, menyembah dewa, menyembah roh-roh yang sudah meninggal, dan sesembahan-sesembahan yang lain. Maka para ulama menegaskan di antara makna la ilaha illallah adalah la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menegaskan di dalam surat Al-Hajj ayat 62, dzalika bi annallaha huwal haq. Yang demikian itu bahwasanya sesungguhnya Allah adalah ilah yang berhak disembahi, wa anna ma yad'una min dunillahil batil, dan sesembahan yang mereka sembah, yang mereka mintai selain Allah adalah batil ya. Karena yang ada di muka bumi ini semuanya adalah ciptaan Allah. Kenapa mereka menyembah kepada ciptaan, tidak menyembah kepada Sang Khalik? Ini adalah sebuah kedustaan dan kebatilan yang nyata. Kemudian wa annallaha huwal aliyyul kabir. Di antara kenapa sesembahan selain Allah itu hina dina, dikarenakan Allah adalah zat yang tinggi dan zat yang besar, maha besar dari segala-galanya. Dan selain Allah adalah makhluk. Kemudian juga di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya di dalam kalimat syahadat itu adalah mengandung rukun, nafyu dan isbat adalah fama yakfur fit taghut, barang siapa yang mengkufuri terhadap taghut ya, dia sudah mengingkari terhadap sesembahan selain Allah. Tidak cukup hanya itu, apa yang harus dia lakukan? Wa yu'min billah, dia harus mengimani adanya Allah. Kemudian setelah ia beriman, faqadistamsaka bil urwatil wuthqa, maka ia harus memegang teguh terhadap tali. Apa tali yang dimaksud para ulama di sini? Di antara adalah perkataan Abdullah ibnu Abbas, ia harus mengatakan la ilaha illallah. Ia harus pegang itu ya. Tiada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mensyaratkan jika seseorang mau sah di dalam pengucapan la ilaha illallah, pasti harus tidak lari dari 7 perkara ya, dari 7 perkara. Para ulama mengibaratkan seperti gini, seperti kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci surga, sedangkan kunci itu memiliki gerigi-gerigi sendiri ya. Ketika geriginya salah satu patah, maka kunci tersebut tidak bisa untuk membuka pintu. Maka para ulama mengumpulkan syarat-syarat diterima la ilaha illallah itu ada 7 perkara yang mereka kumpulkan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah al-ilmu ya. Al-ilmu, ia harus memahami makna dan rukun la ilaha illallah dengan benar. Tanpa adanya ilmu, maka syahadat la ilaha illallah tidak akan diterima. Tidak ada gunanya ia mengatakan la ilaha illallah ya. Kemudian yang kedua adalah al-yaqin. Yakin ketika ia mengucapkan kata la ilaha illallah, ketika ia ragu terhadap apa yang diucapkan ya, ternyata ia masih meyakini ada sesembahan di luar sana yang menandingi Allah, maka itu akan batal ya diterimanya la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah al-qabul. Ia harus menerima ya, menerima konsekuensi ketika ia mengatakan la ilaha illallah, yakni apa? Ya, menjauhi segala peribadatan selain Allah, termasuk tradisi kemusyrikan, dukun, paranormal, kemudian menyembah kepada pohon,
menyembah kepada matahari dan yang lainnya itu adalah konsekuensi yang ia harus jauhi secara hati. Di dalam hati ia harus menjauhinya, di dalam perbuatan juga ia harus menjauhinya. Itu adalah menerima ya. Kalau ia tidak menerima maka belum sah syarat untuk diterimanya la ilaha illallah. Kemudian yang keempat adalah al-inqiyad, patuh ya. Patuh, tidak membantah dan tidak membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti daripada ia menerima la ilaha illallah. Kemudian syarat yang kelima adalah as-sidq, membenarkan terhadap yang ia ucapkan. Ketika ia mengucapkan tapi hatinya tidak membenarkan, maka itu tertolak syahadat la ilaha illallahnya. Kemudian adalah al-ikhlas, artinya tidak terpaksa. Dia mengucapkan itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, tidak dipaksa, tidak diintimidasi dan tidak mengucapkan untuk hal-hal yang lain ya. Kemudian syarat yang ketujuh adalah al-mahabbah, ia mencintai. Ketika ia sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka ia wajib mencintai ya, mencintai Allah, mencintai syariat Allah ya. Jangan sampai ia mengucapkan la ilaha illallah, ia tidak suka, ia membenci syariat Allah, ia membenci hukum ini dan itu. Ketujuh syarat ini maka wajib dimiliki oleh seseorang yang mengatakan la ilaha illallah. Ketika syarat 7 ini hilang, maka tidak sempurna, bahkan bisa batal di dalam mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian makna syahadat yang kedua adalah syahadatul rasul. Yang kita tadi sebutkan adalah syahadatul ilah. Yang kedua adalah syahadatul rasul, yakni mengatakan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwasanya aku bersaksi Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan. Lantas apa makna syahadat rasul ini? Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan syahadatul rasul ya adalah iqrarum bil lisan, mengikrarkan dengan lisan kita, mengucapkan dengan lisan kita. Wal imanu bil qalb, meyakini dengan hati bi anna Muhammad ibni Abdillah, bahwasanya Muhammad bin Abdillah, bukan Muhammad yang lain ya, al-Quraisy, yang ia berasal dari suku Quraisy, al-Hashimi, yang ia keturunan dari Bani Hashim, Rasulullah, adalah utusan Allah ila jami'il khalaq, kepada seluruh makhluk, minal jinni wal insi, dari kalangan manusia dan jin, minal bi'tsati, dari mulai diutus Nabi Muhammad ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, ini adalah pengertian syahadatul rasul ya. Berbeda dengan orang Nasrani ya, orang Muslim meyakini bahwasanya Rasulullah adalah hamba dan utusan. Adapun orang Nasrani bahkan menyamakan Allah, menyamakan Nabi dengan Allah. Mereka mengatakan bahwasanya adalah Maryam, Isa adalah anak Allah. Kemudian Allah itu tiga jadi satu ya, itu keyakinan orang-orang Nasrani. Dan juga umat Islam juga berbeda juga dengan orang-orang Yahudi, yang mana orang Yahudi ini membenci para nabi. Mereka tidak suka Nabi membawa syariat baru, mereka hengkang, bahkan mereka membunuh para nabi. Sebagaimana dijelaskan di dalam tafsir Al-Baydawi, bahwasanya di antara para nabi yang dibunuh banyak sekali. Di antara adalah Isa, kemudian Nabi Zakaria, kemudian Nabi anaknya Yahya. Dan juga perkataan mereka di dalam Al-Quran sendiri, mereka mengatakan wa qaluhum inna qatalnal masih ibna Maryam. Ya, mereka mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Nabi Isa bin Maryam, katanya. Dan Allah membantah di dalam Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha anhum. Tidaklah mereka bunuh dan tidaklah mereka salib, tetapi Allah menyerupakan dengan orang lain. Nah, ini sifat orang Yahudi ya terhadap nabi-nabi mereka. Ketika nabi mereka membawa syariat, mereka tidak suka, mereka membunuh. Bahkan Imam Ibnul Qayyim mengatakan di dalam kitabnya tentang sifat orang Yahudi ini,
sehari mereka membunuh 70 nabi. Ya, ini dahsyatnya, ini bengisnya orang-orang Yahudi terhadap nabi mereka. Umat Islam umat yang pertengahan, tidak menyamakan nabi dengan Allah dan juga tidak merendahkan, ya, bahkan membunuh nabi-nabi kita, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan bahwasanya dirinya adalah hamba dan utusan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Qul innama ana basyarukum mislukum yuha ilayya. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya saya adalah manusia seperti kalian, ya. Yang membedakan adalah Nabi Muhammad diberikan wahyu, kita tidak. Nabi Muhammad juga makan, juga minum, juga memiliki istri dan anak, sama seperti manusia biasa. Maka ketika kita sudah tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang hamba seperti kita dan utusan Allah, maka wajib kita mengimani dan menjalankan konsekuensi itu. Di antara konsekuensinya adalah yang pertama adalah ta'atuhu fi ma'amar, ya, mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, ya. Ya, tidak membangkang, tidak menghujat, bahkan merendahkan, bahkan menghinakan sehina-hinanya, tidak. Ya. Umat Islam harus mentaati apa yang diperintah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yuti'illah wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, berarti ia mentaati Allah. Jika dibalik, barang siapa tidak mentaati Rasul, berarti dia tidak mentaati Allah. Maka taat di sini hukumnya wajib. Kemudian Allah juga menegaskan di dalam Al-Qur'an, barang siapa yang mentaati Rasul, maka ia akan mendapatkan petunjuk, ya. Di dalam surat An-Nur ayat 54. Wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kamu mengikuti perintah Rasul, ajaran Rasul, maka kamu akan mendapatkan hidayah. Kemudian konsekuensi yang kedua, ketika kita bersyahadat bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan, adalah ijtinabu manaha anhu, menjauhi segala perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah menegaskan di dalam Al-Qur'an, wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Apa-apa yang datang dari Rasul, contoh suri tauladan, perkataan beliau, ikrar beliau, kemudian sunnah beliau, maka ambillah itu. Wa manahakum anhu, sesuatu yang dilarang, yang dibenci, yang diperingatkan oleh Rasul, maka jauhilah. Ini adalah terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Kemudian konsekuensi yang ketiga adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan segala sesuatu yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu belum terjadi, baik itu sudah terjadi, terjadi di dunia maupun di akhirat, di dalam alam kubur, dan yang lainnya. Kita wajib membenarkan terhadap apa yang dikatakan oleh Rasulullah, itu konsekuensinya, dan tidak mengatakan bahwasanya Nabi itu dusta, ya. Bahkan mengatakan bahwasanya itu adalah cerita atau dongeng orang-orang terdahulu, tidak. Sebagian orang kafir mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah perlombaan orang-orang tradisi, orang-orang terdahulu, ya. Itu adalah salah. Kemudian Allah mengatakan di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah Muhammad itu mengatakan sesuai hawa nafsu, akan tetapi yang dikatakan Muhammad itu adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepada dia, ya. Jadi wahyu itu tidak boleh kita tentang, tidak boleh kita membangkang terhadap wahyu tersebut, karena ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, diberikan atau disampaikan kepada lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian konsekuensi yang keempat adalah alla ya'budallah illa ma syara'a.
Ketika kita meyakini bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah, maka kita tidak boleh menyembah Allah kecuali yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh membuat syariat baru, menambah maupun mengurangi syariat baru. Apa yang dicontohkan Nabi itulah yang benar, ya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, ya, di dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu, ya. Dan kesempurnaan agama itu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah juga menegaskan, man amila alaina falesa man amala amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada contoh dariku, maka itu tertolak. Sudah jelas dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Allah menegaskan supaya kita memerintah supaya kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang menginginkan untuk bertemu dengan Allah, ya, maka ada dua syarat. Syarat yang pertama adalah fal ya'mal amalan solihah. Dia harus beramal dengan amalan yang soleh, ya. Tidak banyak maksiat, tidak banyak melakukan amalan kufur, tidak musyrik dan lainnya. Syarat yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Syarat yang kedua, dia tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun di dalam beribadah, ya. Ya, itu adalah syaratnya ketika kita menginginkan bertemu Allah, dan itu adalah nikmat yang paling besar yang besok akan didapatkan oleh kaum muslimin di akhirat, yaitu nikmat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis yang tadi yang kita bacakan adalah wa Isa Abdullahi wa rasuluh. Kemudian bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah hamba dan utusan. Tadi kita telah jelaskan, ya. Kemudian wa kalimatu alqaha ila Maryam, dan kalimat yang ditiupkan kepada perut Maryam, yakni kata kun. Ketika Allah mengajarkan kun, maka fayakun, maka terjadilah, ya. Sebagian orang Nasrani meyakini bahwasanya Isa adalah potongan dari Allah, mereka adalah anak Allah, ya. Maka lebih dahsyat yang mana, Nabi Adam atau Nabi Isa? Ketika mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa diciptakan oleh Allah, maka Nabi Adam juga diciptakan oleh Allah, yang sebelumnya tidak ada sesuatu, bahkan dari tanah. Nabi Isa punya ibu, Nabi Adam tidak punya bapak dan ibu. Jika kita perbandingkan, maka Nabi Adam yang lebih berhak untuk disembah daripada Nabi Isa. Maka ini adalah syubhat orang-orang Nasrani. Kemudian waruhum min, Allah memberikan ruh, ya, ke dalam perut Maryam, ya. Kemudian wal jannatu haqqun wan naru haqqun, ya. Surga itu benar dan neraka itu benar adanya. Adkhalahul jannah maka nalahu minal amal, maka dia akan masuk surga meskipun amalannya sedikit, ya. Faedah dari hadis tersebut yang pertama adalah fadlu tauhid, keutamaan tauhid, keutamaan orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa anna Allaha yukaffiru bihi dzunub, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa seorang dikarenakan ia memiliki tauhid yang lurus, ya. Ya. Kemudian faedah yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, si'atu fadlillahi wa ihsanih, ya, luasnya kasih sayang Allah, anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan Allah itu banyak yang diberikan kepada kita, ya. Allah memberikan dunia dan seisinya ini dan kenikmatannya, dan bagi orang yang taat, ya, di dunia Allah akan menyediakan surga yang kenikmatannya itu lebih banyak daripada kenikmatan dunia. Allah membuat 100 nikmat, 99 nikmat
Allah berikan besok di akhirat. Ini adalah luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga adalah wujubu tajannubil ifrat. Wajibnya kita menjauhi dari sifat berlebih-lebihan seperti orang Yahudi tadi yang kita sebutkan ya. Sampai-sampai mereka tidak suka terhadap syariat yang dibawa Nabi, karena hawa nafsu mereka bunuh Nabi mereka sendiri. Wa tafrid, ataupun meremehkan ya. Yang berlebihan adalah orang Nasrani ya. Ya, sampai mereka menyamakan Nabi Isa dengan Allah ya. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus, yaitu Maryam. Mereka menghulu menyamakan hamba dengan Khaliq ya. Wa tafrid, dan meremehkan seperti orang Yahudi. Fi haqqil anbiya was sholihin, di dalam hak para nabi dan para orang soleh. Fala najhadu fadlahum, maka umat Islam itu tidak mengingkari keutamaan para nabi dan para rasul, wala naghlu fihim, dan tidak juga berlebih-lebihan atau bersikap hulu kepada mereka. Fanusrifu lahum syai'an minal ibadah, sampai-sampai mempersembahkan diri kepada mereka, sampai-sampai kita menyembah mereka. Ini adalah perbuatan yang berlebih-lebihan. Kama yaf'alu ba'dul juhal wa dhalal, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang bodoh dan orang-orang yang sesat. Demikian juga kita juga tidak boleh mencaci para sahabat ya, menghina para sahabat ya. Selain kita tidak boleh menghina para nabi ya,